Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya semangat ya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai tema akhlak bermuah atau akhlak yang buruk, yang mana di dalamnya kita akan membahas mengenai sub-sub pembelajaran yang kita bahas, yakni yang pertama ada egois, kemudian yang kedua ada hasud, kemudian yang ketiga ada ghibah atau adu domba, yang terakhir kita akan membahas mengenai durhaka. Jadi kami berharap kalian tetap semangat dan juga melihat videonya sampai akhir. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai egois. Sifat egois yakni sifat yang mana perbuatan atau tingkah laku yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Hal ini merupakan hal buruk ya teman-teman. Jadi kita seharusnya menghindari, dan juga kalau bisa kita tidak memiliki sifat ini, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana agama Islam menunjukkan kepada kita agar saling tolong menolong. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan juga jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan sifat egois bila dibiarkan akan menjadi sifat sombong, kikir, dan takabur. Semua sifat tersebut dilarang oleh Allah. Dalam sejarah umat manusia tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kami harap sifat egois atau anania ini tidak ada pada diri kalian masing-masing. Kemudian akhlak tercela yang nomor 2 yaitu ghadab, yang artinya marah. Orang yang punya sifat pemarah cenderung mengedepankan emosi, sehingga orang yang memiliki sifat pemarah ini akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Manusia yang marah terhadap manusia lain itu merupakan hal yang manusiawi atau hal yang wajar. Tetapi kemarahan yang berlarut-larut itu juga melanggar ajaran agama Islam. Islam sendiri mengajarkan apabila seorang muslim berselisih dengan sesamanya itu tidak boleh lebih dari 3 hari, yang mana ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayurid hadha wa yurid hadha wa khairuhuma alladhi yabda'a bis salam, yang berarti dari Abi Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga dari hadis tersebut kita harus menjauhi rasa amarah atau sifat amarah. Apabila sesuatu terjadi dan membuat kita marah, maka diamlah sesaat, kemudian tarik nafas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan kesabaran. Orang yang kuat sesungguhnya bukanlah orang yang perkasa dan gagah jasmaninya, melainkan orang yang dapat mengendalikan rasa amarahnya. Jadi sebelum terlambat dan kemudian menyesal, maka lebih bijaksana dalam mengelola hati dan juga perasaan. Selanjutnya, akhlak tercela yang nomor 3 yakni hasad, atau yang berarti iri dengki. Nah, hasad sendiri memiliki arti perasaan tidak senang yang terus-menerus terhadap nasib baik atau keberuntungan atau kesenangan yang dialami orang lain. Setiap muslim tidak boleh memperlihatkan sifat iri dengki terhadap saudara-saudaranya, dan sebaliknya seorang muslim harus bersikap senang bila seseorang mendapatkan apa yang juga menjadi harapannya.
seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, yang berarti tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia merasa senang dengan kesenangan yang didapat oleh saudaranya, sesuai dengan harapan hal itu terjadi pada dirinya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus menghindari sifat iri dengki, karena sifat iri dengki dapat berakibat buruk pada pribadi seseorang dan juga dapat merusak tatanan hidup yang rukun dan harmonis dalam masyarakat. Maka dari itu sifat dengki sangat dicela dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menegaskan kalau dengki merupakan duri dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta racun dalam kehidupan beragama. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan Rasulullah yang berbunyi, Iyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Yang berarti jauhkan dirimu dari dengki, karena dengki itu memakan kebaikan, tak ubahnya sebagaimana api membakar kayu kering. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu tentang ghibah. Apa sih itu ghibah? Kalian tahu tidak apa itu arti dari ghibah? Ibu jelaskan ya. Ghibah artinya menceritakan sesuatu yang tidak disukainya kepada orang lain. Jadi menceritakan sesuatu yang tidak disukai kepada orang lain. Bahkan jika kita mendengarkan dan menyetujui apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut, itu juga termasuk ghibah. Ghibah adalah perlakuan yang menjijikkan. Jadi ghibah itu harus kita tinggalkan karena ghibah merupakan perilaku yang tercela. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan orang yang suka berghibah nanti di akhirat akan mencakar dada dan wajahnya sendiri menggunakan kukunya yang terbuat dari tembaga yang panas. Selanjutnya yaitu tentang namimah. Apa sih namimah itu? Namimah itu biasa disebut dengan mengadu domba. Namimah sendiri mengandung arti yaitu mengadu domba antara pihak satu dengan pihak yang lain. Orang yang mempunyai sifat namimah di dalam dirinya sendiri itu suka menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perang antara saudara. Jadi namimah itu merupakan dosa yang besar dan hukumnya adalah haram. Dan yang terakhir adalah sifat durhaka. Kalau pernah dengar cerita Malin Kundang? Cerita Malin Kundang ini adalah salah satu contoh sifat durhaka. Malin mencampakkan ibunya yang jauh-jauh datang dari desa untuk menemuinya karena sudah lama tidak bertemu. Namun Malin tampak dengan sombong mencampakkan ibunya, sehingga ibunya merasa kesal, marah, dan murka. Akhirnya Malin terkutuk menjadi batu karena doa ibunya yang sangat sakit hati tersebut. Nah, sifat durhaka ini sangat tidak disukai oleh Allah. Allah melarang kita untuk melawan kedua orang tua kita karena perbuatan tersebut merupakan sikap durhaka yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan ah saja kepada orang tua itu tidak diperbolehkan, apalagi kita membentak atau memperlakukan mereka dengan kata-kata yang lebih kasar daripada ah. Bahkan Rasulullah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Nah, dengan demikian kita sebagai umat muslim harus taat dan berbakti kepada orang tua kita selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat.
Nah, itu dia tadi contoh 6 perilaku tercela atau akhlakul mazmumah yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana sih cara kita agar kita terhindar dari perilaku tercela tersebut? Yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah. Yang kedua, keberhasilan yang kita raih semata-mata adalah karunia dari Allah, maka dari itu kita tidak boleh sombong. Yang ketiga, menyadari bahwa menceritakan kejelekan orang lain adalah perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa mengadu domba nanti di akhirat akan celaka. Demikian video dari kami, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membawa kebaikan untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.